ngerasa bersyukur lah dari tahun ke tahun, dari periode ke periode itu naik ya. Ada kemajuan. Ada kemajuan dan itu bagus banget sebetulnya, perlu kita apresiasi sama-sama. Sebelumnya sih nggak kepikiran, tapi pas setelah dia ngomong, wah iya nih bener nih masalah. Iya real loh itu. Masalah politik Indonesia cuma diisi sama yang kotor-kotor aja gitu loh. Jadi mending kalau emang ngerasa muak atau ngerasa capek gitu, lihat berita misalkan jual beli jabatan lagi, korupsi lagi. Kemudian banyak hal-hal yang negatif di situ gitu loh, saling jelek-jelekin, intrik kan memang gitu ya. Tapi kalau kita cuman bilang muak, gua nggak mau ikut-ikutan, muak, nggak ke situ ya kapan selesainya? Iya. Sampai kapan? Sampai kapan diisinya sama yang kayak gitu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Kali ini Paham Perempuan ingin melakukan serabung podcast kembali, tentunya dengan tema atau topik obrolan yang sangat menarik. Dan kali ini saya juga sudah bersama narasumber dan salah satu sahabat saya, yang mana memang beliau sudah memiliki riwayat pengalaman yang cukup banyak dan bisa dikatakan aktivis. Ini dia Mas Hamdan Saifullah SH. Oh ya. Assalamualaikum. Lama nggak ketemu ya, Pak? Iya. Gimana kabarnya, Dan? Ya, alhamdulillah habis kalah. Alhamdulillah, iya. Tetap waras ya. Tetap waras. Zahir batin. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk di obrolan yang kayaknya bakal asik banget sih, jadi jangan sampai kelewatan. Mas Hamdan Saifullah SH ini merupakan mantan presiden mahasiswa di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada periode 2018-2019. Dan Mas Hamdan juga pernah menjabat sebagai wakil sekjen di pengurus cabang PMII Yogyakarta pada periode 2020 sampai 2021. Dan Mas Hamdan ini merupakan salah satu korwil Ganjar Millennial Center tahun 2022 sampai 2024. Dan satu lagi teman-teman, Mas Hamdan ini merupakan salah satu founder di komunitas ya Mas ya? Iya, gerakan. Oke, gerakan yang namanya Maju Social Project. Tapi itu baru tuh cerita itu, baru kita kembangin. Dan sebenarnya kalau disebutin banyak banget riwayat pengalaman organisasi, karena Hamdan ini adalah salah satu aktivis penggerak bisa banget. Kebanggaan Cirebon khususnya dan kebanggaan Yogyakarta. Kita langsung aja ya, Dan ya. Boleh. Oke. Perlu diketahui bahwasanya keterwakilan perempuan hari ini di DPR di undang-undangnya mencapai 30%, tapi pada kenyataannya keterwakilan perempuan hanya mencapai kurang lebih 20% saja. Jadi ya ada sesuatu hal yang perlu disyukuri tapi kayak eman-eman gitu, ya nggak sih? Iya, karena nggak full 30%. Benar. Jadi ini nih Paham Perempuan pertama kali ngundang narasumber sahabat saya sendiri, laki-laki tentunya. Ngobrolin sebenarnya nggak paham perempuan. Susah ya Kak. Jadi kita mau ngobrolin deh. Menurut Hamdan sendiri dengan riwayat pengalaman organisasi yang sudah ditekuni sampai hari ini, mungkin ada pergerakan-pergerakan yang akan digagas oleh Hamdan. Kalau kita lihat ya sekarang tuh keterwakilan perempuan tuh kayak cuman formalitas aja gitu kan. Makanya kenapa tidak sesuai dengan undang-undang 30%. Implementasinya cuma 20% aja kurang lebih. Nah, menurut Hamdan gimana sih caranya menumbuhkan power atau mengubah power kepemimpinan perempuan khususnya di Indonesia. Di Indonesia ya. Yoi, silakan. Jadi sebelum jauh ke sana gitu, sebenarnya kan kita udah ngerasa bersyukur lah dari tahun ke tahun, dari periode ke periode itu naik ya. Ada kemajuan. Ada kemajuan dan itu bagus banget sebetulnya, perlu kita apresiasi sama-sama. Cuman memang perempuan Indonesia emang terbaik. Nah terus sebetulnya tuh kalau nggak salah di 2019 itu memang keterwakilan perempuan itu mencapai 20%. Cuman karena ada beberapa pergantian antar waktu atau PAW, malah naik tuh jadi 21%. Naiknya cuma 1% aja deh. Iya, karena PAW nih yang 2019 nggak tahu nih, karena belum dilantik kan, jadi kita nggak bisa mendahului pelantikan DPR itu sendiri gitu loh. Nah,
Sebetulnya kalau kita ngelihat gimana sih cara kita menumbuhkan power supaya perempuan ini mau ikut memimpin negara ini gitu, mewakili. Contoh kalau di DPR mungkin konteksnya punya tugas keterwakilan di tiap-tiap daerah pemilihan kan ya, daerah pemilihan. Dari situ kan kita bisa metain dulu nih sebetulnya yang terlibat siapa aja gitu kan. Di situ kan ada partai politik, kemudian ada masyarakat yang memilih, kemudian ada penyelenggara, di penyelenggara lagi nanti ada pengawas pemilunya juga. Nah itu banyak banget variabelnya gitu. Jadi kita nggak bisa menilai kalau ini salah perempuan gitu loh, karena kan di masing-masing lembaga itu aja ya bukan perempuan gitu loh yang 100% ngisi gitu sih. Ruwet jadi ya. Apa? Ruwet. Iya, jadi ruwet. Jadi nggak bisa kita ngomong kalau perempuan Indonesia itu nggak maju, itu nggak bisa sih. Oke. Itu mungkin di awal gitu dulu kali. Iya. Gimana caranya menurut Hamdan menemukan power yang lebih untuk mengisi, ya minimal kita bisa lah gitu sampai 30%. Ke standar undang-undang yang minimal 30% itu ya. Ini kenapa aku nanya sama laki-laki karena secara keseluruhan bergeraknya di ranah perpolitikan itu kan ya kebanyakan lagi-lagi laki-laki gitu. Jadi biar sama-sama care. Sama-sama tahu. Setara. Oke. Tapi kalau yang Hamdan dia tuh ya, yang saya lihat ini nih bukan nggak masalah perempuannya itu nggak mampu atau perempuannya nggak punya power. Malah di beberapa penelitian yang pernah Hamdan tahu mungkin ya, seharusnya perempuan itu dalam mengambil keputusan itu bisa lebih jelas, lebih yakin katanya. Jadi kalau misalkan laki-laki mau nembakin roket gitu loh, ketika dia udah yakin mau nembak, dia masih ada keraguan di akhir-akhir sebelum dia mencet si tombol launch-nya itu. Tapi kalau perempuan ketika sudah mengambil keputusan, hasil pertimbangannya, baik itu secara pemikiran ataupun ya pakai feel juga, kan semua pemimpin pasti menggabungkan dua itu ya. Perempuan bakal lebih yakin ketika sudah punya keputusan dan mengeksekusi keputusan itu. Gitu. Jadi harusnya keputusan-keputusan cepat ini bisa diambil oleh perempuan. Dan Aman yakin sebetulnya ada inilah teori pasar kali ya, teori warung kopi nggak jelas gitu loh, bahwa sampai hari ini 3 lembaga terjelek kita nih ya, di Indonesia yang paling nggak dipercaya sama masyarakat, ya entah itu DPR, entah itu kepolisian, entah itu yang lainnya, itu kenapa dapat tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah? Karena kurangnya partisipasi perempuan di situ. Percaya nggak kalau misalkan di DPR itu mungkin bisa berimbang, artinya posisi laki-laki dan perempuan, mungkin kepuasan publik terhadap lembaga itu akan naik. Oh, ini teori warung kopi aja. Ya, betul. Nggak salah. Dan berarti kalau Hamdan bilang tadi, berarti perempuan itu memang punya kemampuan ketajaman lebih dalam hal memutuskan sesuatu. Gitu. Iya, itu berdasarkan beberapa penelitian yang Hamdan baca ya. Oke. Dan itu mungkin bisa terjadi gitu loh, karena ya keputusan domestik di rumah yang kaitannya sama pertumbuhan anak aja kan lancar-lancar aja gitu loh. Dan sekian banyak kan keputusan di rumah itu kan nggak cuma anak, ada urusan tetangga, urusan apa, dan itu kan selesai semua gitu. Kadang-kadang malah suami nggak tahu kalau tetangganya ada yang meninggal. Iya kan? Iya, betul. Tapi ya di rumah mungkin ada mama atau ibu, di situ ibu bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan dalam waktu yang sangat singkat gitu loh. Jadi jangan ngeraguin kemampuan perempuan dalam memimpin sih, itu di situ. Perlu digarisbawahi. Tapi ini loh. Tapi nyatanya sekarang tuh banyak banget di masyarakat yang meragukan kepemimpinan perempuan gitu loh. Stereotip tadi ya. Stereotip tadi itu bahwa perempuan dianggap lemah, tidak rasional, kemudian banyak lah. Nggak mampu lah gitu. Bener banget itu ke situ. Kita udah ngobrolin gimana caranya tadi ya. Dan sebenarnya bukan kesalahan perempuan juga, nggak bisa full ngisi 30% tadi. Iya. Tetapi mungkin ya faktor-faktor mendukung untuk sampai situ tuh belum dapat banget gitu kan. Nah, belum lagi kita dapat stigma, stereotip dari yang tentunya diciptakan oleh masyarakat terkait perempuan tuh nggak bakal mampu jadi pemimpin. Bener. Itu jadi kayak ngedonin perempuan juga sih sebenarnya. Sebenarnya kan. Kita gencar-gencar nih, ayo kita setara, kita sama, tapi masyarakatnya tuh belum mendukung. Jadi kan ya gimana? Nggak balance gitu kan. Oke.
Kita lanjut nih Hamdan di bagian stereotip atau stigma deh. Minimalnya gitu, kita ini yang suka ngopi. Iya, suka ngopi. Suka ngopi dan ya sebat-sebat dikit lah gitu. Masih ada kan masyarakat yang menganggap perempuan, gila ya perempuan kok ngopi sama cowok-cowok sama tengah malam gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh, Hamdan gimana? Jadi sebetulnya itu salah satu faktor penghambat juga ya, artinya itu jadi tantangan buat perempuan itu dia berkembang. Contoh gini misalkan, kayak tadi kita singgung sedikit masalah partai politik ya. Artinya dalam proses penokohan di daerah untuk menjadi entah itu anggota DPRD ataupun DPR RI ataupun kepala daerah, bupati wali kota, itu kan perlu ada endorse atau dukungan partai, baik itu secara moral, logistik, dan lain-lainnya gitu. Nah kita bisa bilang kalau dukungan-dukungan ini nih untuk perempuan menjadi jarang gitu loh. Kalau kita boleh berasumsi dukungan itu penyebabnya ya tadi kurang duduk bersama akhirnya, karena perempuan dinilai susah diajak ngobrol, susah diajak bertemu, karena apa? Kepentingan di rumah, dia harus ngurus anaknya, dia harus ngurus suaminya, kemudian bisa juga masuk baperan gak sih katanya? Bisa, terus kalau pulang kemalaman dianggap sama masyarakat, iya nakal gitu. Ya mungkin beberapa kali ya waktu kemarin pemilu itu beberapa caleg perempuan ataupun beberapa orang yang membantu pencalonan itu yang dia perempuan pulang tengah malam dianggapnya oh dia tuh lagi dukung calon legislatif katanya. Oh itu pasti dia simpenannya lah atau apalah. Padahal teman-teman ini bekerja di situ secara profesional gitu loh. Betul. Tapi gara-gara pulang malam, kemudian kadang-kadang tidak pulang, harus tidur sama timnya misalkan. Sampai dianggap kotor gitu lah. Dan ini nggak bagus sih, nggak underestimate banget. Padahal teman-teman yang perempuan ini, ya beberapa banyak yang lebih jago kok dari yang laki-laki gitu loh. Tapi ya kurang-kurangin lah membanding-bandingin kayak gitu ya. Gitu dia. Proses labelisasi ini kacau juga jadinya. Kacau juga jadinya. Dan ya kalau kita dari pihak perempuan tetap gembor-gemborin, ayo kita setara, ayo kita sama, tapi dalam hal itu jangankan di masyarakatnya gitu ya, dan kadang woman support woman-nya juga kurang dapat gitu. Malah yang suka ngomongin kayak gitu perempuan juga kan. Iya kan. Tetangganya lah, jadi kan, siapalah. Ya ampun gitu. Apa namanya? Ribet banget gitu kan. Ribet banget. Dan ya stuck. Jadi perempuan setara tapi gak bisa tumbuh. Jadi gak setara dong gitu. Nah terus kalau konteksnya tadi ya calon legislatif ataupun penjaringan pimpinan atau wakil tadi DPR ataupun DPRD, itu malah dari partai politik sendiri juga sering banget tuh kesulitan untuk mencari kader perempuan. Oh gitu. Iya, jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang bahasanya asal comot. Oh gitu. Ngerti nggak sih? Jadi supaya menuhin kuota perempuan, akhirnya kan setiap 3 caleg harus ada satu calon perempuan. Jadi kalau misalnya ada 9 ya mungkin perempuannya bisa 2 bisa 3 gitu. Apa tuh kalau di buah? Di buah tuh apa? Harus di buah, maksudnya pohon mangga belum matang tapi dimatengin itu kan? Dikarbit. Jadi perempuan jadinya kader-kader karbitan. Kader-kader karbitan gitu. Akhirnya malah melupakan fungsi partai politik untuk melaksanakan kaderisasi ideologis, pendidikan dan pelatihan politiknya, jadi nggak ngelewatin itu. Yang seharusnya dia daftar dulu jadi kader, kemudian ikut beberapa pelatihan, kemudian dia ikut berkontestasi secara wajar, entah itu nanti rebutan nomor atau rebutan rekomendasi, itu kan harusnya berimbang ya. Tapi ternyata ada beberapa yang dikarbit, udahlah kamu langsung nyalon aja. Nah gini, dan dari karbit tadi teman-teman kan jadi kayak masyarakat lagi nih, balik lagi masyarakat ataupun sesama perempuannya itu mikir bahwasanya ketika perempuan di ranah kepemimpinannya, entah politik, pekerjaan dan lain sebagainya, ketika dibilang tadi asal nyomot, kader karbitan, perempuan hanya sebagai boneka aja gitu di ranah politik. Itu gimana menurut Anda? Sering banget ketemu tuh yang kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang dia punya potensi nih, di awal dia punya potensi. Kemudian dia diajak lah masuk entah di lembaga apapun ya, di pekerjaan yang di swasta ataupun di lainnya gitu. Jadi dia diajak masuk karena kemampuannya. Beberapa karena kemampuan, beberapa karena mungkin karena bentuk fisik, penampilan yang menarik, tingkah lakunya atraktif. Mungkin ada juga kan yang kayak gitu kan ya. Iya. Nah, setelah dia diajak masuk, bagus tuh di awal karirnya. Karena
nggak tahu deh kenapa, tapi banyak banget tuh yang di awal tuh bagus banget tiba-tiba melejit kemana gitu. Tapi mentok akhirnya stuck di situ gitu. Akhirnya stuck di situ. Sedangkan laki-laki lebih banyak punya ruang yang lebih luas untuk tumbuh gitu loh. Akhirnya walaupun awalnya si perempuan ini bisa naik lebih cepat, lama-lama kesusul juga tuh sama laki-laki ini. Seolah-olah posisi-posisi pucuk-pucuk pimpinan atau subbagian yang bisa ngambil keputusan itu nggak boleh nih diambil sama perempuan gitu. Seolah-olah ya, ini kelihatannya aja. Jadi aneh aja gitu loh. Bisa masuk, bisa maju duluan tuh, karirnya bagus duluan, tapi nggak terus gitu loh, nggak terus naik, tapi dia tiba-tiba stuck di situ. Kenapa sih? Nggak tahu, itu satu fenomena aja gitu, fenomena aja. Menurut lo gimana? Lebih ke aku atau enggak lah, aku nanya. Jadi gini teman-teman, kalau kita ngeliatin tadi ya, tapi itu bener-bener realita banget sih. Ih, nyata ya, emang ada yang kayak gitu. Kader karbitan dan asal nyomot doang gitu. Dan tapi tunggu sih masalahnya. Apa? Maksudnya kan selain tadi ada masalah-masalah kultur ya, masyarakat yang nganggep perempuan tuh tidak punya kapabilitas, kemudian tidak seharusnya ada di sana. Bahasanya kan kalau kita mau ngomong ideal, ngurus rakyat ini nggak bisa sebentar, nggak bisa sesuai jam kerja. Kadang-kadang 24 jam terus berjalan gitu loh, harus keliling sana ke sini, dianggap jarang di rumah itu salah. Nah, itu dia. Istrinya lagi, suaminya nggak keurus lah, anaknya nggak keurus, ninggalin anak ngomongnya. Akhirnya kan udahlah laki-laki aja gitu, karena nggak punya urusan domestik yang terlalu banyak kan. Iya, masih aja itu kayak gitu. Selain itu kan perempuan ini dianggap nggak punya logistik yang cukup gitu. Nggak tahu, biasanya kayak gitu. Jadi laki-laki itu dianggap punya lebih banyak, apa bahasanya, logistik, lebih banyak uang daripada perempuan. Padahal kan nggak bisa kayak gitu ya. Iya dong, nggak bisa kayak gitu. Laki-laki dianggap punya banyak uang, perempuan tidak dianggap demikian. Tapi nyatanya apa? Nyatanya banyak kok yang mampu gitu. Hari ini kalau ngelihat data per 2019 dari berapa partai itu berarti yang masuk ke Senayan. Kalau nggak salah ya, ini kalau Hamen nggak lupa, ntar tolong dicek lagi. Yang kuotanya pas ataupun melebihi standar minimal 30% cuma satu partai loh. Apa tuh? Nasdem. Iya. Nasdem aja yang 30% ke atas keterwakilan perempuannya. Yang lainnya masih di bawah itu. Oh, PKS nggak? Setahu Hamdan sih enggak ya. Setahu Hamdan enggak. Walaupun memang jumlahnya sedikit. Yang jumlahnya paling banyak tetap dari partai pemenang pemilu, PDIP gitu. Jumlahnya berapa? Hampir 30 lah. Ya 20 sekian lah. Oke. Tapi secara persentase Nasdem tuh yang beres dia 30%, masuk angka minimal. Nggak tahu nih, kita harus ngundang teman-teman Nasdem kali biar tahu ini gimana caranya. Biar jadi kita tuh semangat gitu. Nah, gini Dan, kalau ngomongin kaderisasi seorang perempuan, pasti kan yang dilihat sebelum kita ngomongin tadi ya, yang asal nyomot karbitan. Pasti kan perempuan juga dilihat dari track record-nya dan memang kemampuannya. Betul. Tapi kadang-kadang perempuan yang memiliki kemampuan kadang tuh nggak imbang sama ambisinya gitu loh. Jadi ada seorang perempuan yang memang memiliki kemampuan yang sudah disebutkan tadi, yang memang sudah sama dan setara dengan laki-laki, tapi ambisinya dia itu ya biasa aja gitu. Itu jadi salah satu masalah nggak sih pertumbuhan perempuan? Sebelumnya sih nggak kepikiran, tapi pas setelah dia ngomong, wah iya nih bener nih masalah. Iya, real loh itu. Masalah. Karena gini. Orang tuh nganggap politik itu jadi penting kan karena dia tahu ya, karena dia tahu seberapa penting politik itu bisa mempengaruhi kehidupnya gitu loh. Kalau kita yang biasanya tidak peduli atau tidak mau tahu dengan politik, anggapnya ya udahlah itu kan ambisi pribadi untuk kekayaan kalian pribadi, kepentingan pribadi gitu. Ngapain kita ikut-ikutan gitu. Tapi biasanya orang setelah belajar gitu, ada pendidikan politik, orang lebih care lagi gitu. Orang jadi ngerasa punya tanggung jawab gitu loh. Daripada dia yang memimpin, mending saya aja gitu. Daripada dia yang harus mewakili, misalkan dari satu daerah pemilihan nih, ada banyak kan entitas masyarakat ya kan, ada banyak segmentasi di sana, ada yang berdasarkan profesi, usia, preferensinya banyak, ada jenis kelamin di sana. Di situ kan orang harusnya berpikir bahwa contoh daerah pesisir ini harus ada orang-orang yang bisa mewakili nelayan. Iya dong. Iya kan, supaya apa aspirasi yang ada di sana bisa tersalurkan. Nantinya si orang itu duduk di
komisi yang bahas soal laut atau nelayan akhirnya bisa mewakili masyarakatnya. Nah, harusnya perempuan itu berpikir ke sana juga. Bagaimana perempuan ini kan secara jumlah sama ya, sama laki-laki nggak jauh-jauh beda hasil. Malah kadang banyakan perempuan, coy. Malah kadang banyakan perempuan. Nggak, ya tapi jumlahnya kan nggak jauh-jauh amat gitu loh. Malah hampir setara gitu loh. Tapi nyatanya jumlah keterwakilannya itu lebih sedikit. Nggak sampai 30% aja, nggak sampai 20%. Artinya apa? Setiap satu perempuan di Indonesia itu suaranya cuma 20% ternyata. Dia nganggap punya wakilnya. Jadi dari setengah warga Indonesia ini yang mewakili cuma 20%-nya. Kan logikanya gampang gitu aja sih. Iya sih. Akhirnya wajar aja kalau banyak orang yang cerita, orang yang mengeluh gitu loh. Kok ini nggak ada akselerasi untuk menumbuhkan pemberdayaan perempuan. Nah, tapi ini juga dong, kayak Hamdan bilang tadi pendidikan politik ya. Nggak semua perempuan tuh kan melek tuh terkait pendidikan politiknya. Betul. Jadi kayak kita katakanlah mungkin teman-teman yang lulusan universitas gitu. Mereka aja yang seenggaknya dapet lah gitu. Walaupun cuman permukaannya aja atau ya seperempatnya gitu. Iya. Tapi mereka malah antipati terhadap politik karena kita tidak bisa memungkiri dan kayak masyarakat, kita nggak ngomongin perempuan juga, nggak ngomongin perempuan aja gitu. Masyarakat tuh masih memandang politik itu ya kotor gitu kan. Pertama, politik kotor. Dan tadi aku bilang perempuan punya kemampuan lebih terhadap apa yang seharusnya dia bisa nih gitu jadi pemimpin, tapi ambisinya B aja. Atau ada yang awal ambisinya oke, kemampuannya oke, tapi di pertengahan dia kayak masuk angin gitu kan. Nah, pendidikan politik ini kan berarti harusnya menjadi tugas partai politik. Betul. Partai politik. Belum lagi bilang, dan ketika ngomongin politik itu kotor, orang-orang pasti antipati juga sama partai politik, ya kan? Tetapi logikanya teman-teman gini, kita nggak bisa dong masuk sistem tapi nggak lewatin itu kan? Ya, kita nggak bisa dong ujuk-ujuk kita jadi calon presiden tapi nggak ada backingan partai politik gitu. Itu kan susah banget. Kayak mustahil banget gitu. Dan kadang-kadang gitu realitanya tuh partai politik tuh yang mainnya tuh asal aja gitu. Jadi ketika kita nih udah yaudah deh nggak apa-apa deh pendidikan politik yang barangkali realitanya partai politik sudah memberikan program-program itu sama perempuan-perempuan khususnya agar mengisi 30% tadi. Tetapi pertama antipati, kedua mikirnya politik itu kotor, kan jadi mandek juga. Jadi gitu. Macet lagi ya. Ini tadi kita ngomongin lulusan yang universitas, apalagi yang di pesisir tadi gitu loh. Dan nggak semua orang di desa, di pelosok sana, bukan merendahkan, tapi kadang-kadang pikiran-pikiran liarnya tumbuh kesadaran seperti ini kan kurang ya. Ya belum sadar aja kan. Nah itu, jadi aja. Ya kita sebagai sama-sama lulusan perguruan tinggi, nggak bisa kita mukul rata kalau lulusan perguruan tinggi pun mau gitu loh, berpartisipasi di politik gitu. Padahal ya itu, dia sudah sadar betul. Hey, kita itu sudah diberikan pintu selebar-lebarnya walaupun 30% gitu. Tapi pada kenyataannya perempuan baru ngisinya 20% dan banyak banget kader karbitan tadi. Jadinya kan woman super woman-nya jadi nol lagi nih. Gitu. Jadi nol lagi, ya. Tapi kalau mau kita selalu bilang kayak gitu, ya udah. Politik Indonesia cuma diisi sama yang kotor-kotor aja gitu loh. Jadi mending kalau emang ngerasa muak atau ngerasa capek gitu, lihat berita misalkan jual beli jabatan lagi, korupsi lagi, kemudian banyak hal-hal yang negatif di situ gitu loh, saling jelek-jelekin, intrik kan memang gitu ya. Tapi kalau kita cuman bilang muak, gua nggak mau ikut-ikutan, muak, nggak ke situ ya kapan selesainya? Iya. Sampai kapan? Sampai kapan diisinya sama yang kayak gitu gitu. Jadi mending udah kalau emang kita udah punya niat baik, terus kita ngerasa capable untuk mewakili satu segmentasi atau lokus masyarakat tertentu, udah gasin aja. Datang ke partai politik yang nilainya ataupun ideologinya sesuai, datengin gimana caranya saya jadi kader, tolong berikan pendidikan politik untuk saya dan kawan-kawan saya. Ayo kita benahi republik ini. Kan kira-kira gitu ya? Iya, tapi pada kenyataannya tuh ya susah ya teman-teman. Makanya mending ayo rame-rame deh.
ya nggak harus masuk partai politik ya, tapi minta pendidikan politik ke partai gitu loh. Pak, undang misalkan di acara-acara entah itu Karang Taruna untuk kepemudaan dari bawah dulu lah ya. Iya, atau majelis taklim ketika fokusnya di lembaga kajian keagamaan. Datanginlah 1-2 orang dari partai politik untuk bercerita ataupun dunia politik itu kayak gimana sih, kemudian ngapain aja, caranya gimana. Nah, yakin kalau hal itu masyarakat secara sadar mengundang partai politik itu untuk datang ke komunitas-komunitas masyarakat, itu masyarakat yang cerdas politik itu bisa kita raih gitu. Iya, kita bisa ke sana gitu. Ini tugas kita ya. Iya, tugas kita, dan keterlibatan perempuan bakal naik. Oke. Dan itu seru banget kalau arahnya nanti ke situ sih. Seru banget. Paham perempuan pun nggak langsung, maksudnya nggak keluar-keluar, ayo setara, tapi kita real gitu loh, aksi nyata. Gitu. Apa ya? Sampai hari ini menurut Hamdan, katanya orang-orang urusan di dunia itu pasti ada jawabannya. Gitu. Urusan di dunia pasti ada jawabannya. Tetapi dalam hal ini kita ya spesifik mungkin memang lagi ngomongnya politik ya. Walaupun kita perlu garis bawahi teman-teman bahwasanya kepemimpinan perempuan ini nggak cuma di ranah politik ya, di pekerjaan, di keluarga banyak juga kok. Di ranah profesional. Iya, ranah-ranah yang lain juga gitu. Jadi menurut Hamdan yang laki-laki, yang tentunya punya ibu yang perempuan ataupun kakak dan adik, masalah yang kayaknya nih susah banget gitu jawabannya dikasih gitu, apa sih? Terkait apa tuh? Terkait kepemimpinan. Susah banget dikasih, kenapa perempuan nggak mimpin gitu. Sebenarnya udah banyak perempuan yang mimpin itu ya. Contoh misalkan di lembaga-lembaga akademis, entah itu sekolah dasar, sekolah menengah, ataupun sekolah tinggi sampai universitas. Itu udah banyak banget pemimpin-pemimpinnya yang perempuan, rektor, ya ITB, misalkan Pajajaran, UGM, kan itu perempuan tuh udah pada masuk gitu. Dan nggak ada salahnya sih. Jadi nggak ada sebetulnya kalau kita lihat, ya nggak ada masalahnya, kecuali yang tadi kita diskusiin, masalah kultural tadi. Harus dibenahinya di situnya. Ada urusan domestik yang nggak selesai lah. Misalkan pendidikan anak jadi nggak nurut sama bapaknya nyalain ibunya. Kamu sih nggak pernah di rumah, jadi anaknya kayak gini, pendidikannya nggak benar. Nah akhirnya perempuan tersudutkan tuh. Konstruk sosialnya ya kayak gitu. Gak cuman suami ngurusin yang nggak bener, nanti mertuanya marah. Tetangganya juga tiba-tiba ikut, urusannya apa? Tapi tiba-tiba ikut urusan domestiknya yang lain. Ya mungkin kendalanya yang paling kerasa di situ sih, sama tadi logistik. Gak tahu, perempuan lebih terukur kali ya, kalau belanja lebih pintar kan ya. Apalagi diskon. Jadi mungkin mikirnya daripada ngeluarin duit banyak buat kampanye yang belum pasti jadi, mending beli beras atau buka toko mungkin buka toko, akhirnya dia jadi pemimpin di perusahaannya sendiri kan ya. Itu sih, jadi wajar aja kalau hal ini terus-terusan berputar, kemudian beberapa isu perempuan tidak terwakili di Indonesia gitu loh, di berbagai kebijakan. Ini kurang, itu kurang, ini kurang. Ya terus aja ntar kayak gitu mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi. Oke, berarti yang menjadi PR kita adalah sebagai generasi muda, kita harus membangkitkan semangat pemuda untuk sadar pentingnya terkait kepemimpinan perempuan, keterwakilan perempuan di ranah manapun. Lalu sedikit demi sedikit kita membangun kesadaran lebih terhadap masyarakat, bahwasanya ya stigma-stigma atau stereotip tadi nggak usah lah dipanjang-panjangin umurnya gitu. Benar. Karena apa ya? Kadang perempuan itu rumitnya tuh dibuat oleh masyarakat juga gitu. Kadang kita pengen tapi masyarakat bilang, perempuan loh kamu tuh gini gitu. Jadi stuck gitu kan. Terus kayak tidak memiliki capaian lebih karena udah kekunci sama stigma atau stereotip masyarakat tadi. Iya. Terus ada ini loh yang mungkin menurut Aman kurang pas ya. Ada glorifikasi ketika perempuan berhasil memimpin. Jadi glorifikasi bentuknya kayak ketika perempuan udah jadi pemimpin, disebutnya tuh pemimpin perempuan. Jadi kayak ada pemimpin perempuan itu seolah-olah dipisahkan dengan pemimpin laki-laki. Ya, masih ada batasan gitu. Gimana sih kotak-kotakan? Iya, padahal kan ya udah harusnya udah pemimpin aja gitu. Kalau di Indonesia mungkin pemimpin yang sering banget kita lihat tuh kayak ada
presiden pertama perempuan kita, ya kan, Bu Megawati, kemudian ketua DPR RI kita juga perempuan gitu kan. Itu kan harusnya bisa jadi role model ya. Aman nggak tahu juga sih, mungkin beberapa sudut pandang di media menganggap itu ada privilege kah, mentang-mentang anaknya siapa, cucunya siapa gitu. Tapi ya nonsense. Nyatanya peristiwa Kuda Tuli waktu Bu Mega bahasanya bikin PDIP gitu. Itu kan dia mimpin ribuan masa. Dan bisa loh ya. Dan bisa, laki-laki semua itu banyaknya gitu. Iya kan, yang turun ke jalan dong. Kalau kita boleh kasar mungkin orang yang nggak cuma kaum intelektual di sana, ada yang mungkin orang-orang yang kalau kita boleh kasar ada label preman di sana, ada apa segala macam. Dia kok yang mimpin. Dan dia berhasil melakukan itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini Bu Mega masih settle untuk di politik Indonesia gitu. Keren banget sih. Iya, dan teman-teman perlu diketahui ya, zaman terus berkembang, waktu terus berjalan, dan siapa lagi yang melanjutkan beliau-beliau tadi kalau bukan kita gitu kan. Jadi penting banget kesadaran perempuan terkait entah politik dan khususnya kepemimpinan perempuan tadi. Dan ya nggak perlu sih ngomongin apa tadi, pemimpin perempuan. Iya, ada labelisasi atau glorifikasi gitu. Wah, hebat banget ya perempuan gitu. Bisa kayak gitu. Seolah-olah emang kayak sesuatu hal yang tabu ya gitu. Emang kalau perempuan naik dipersulit kan? Enggak juga. Iya. Katanya bisa-bisa aja. Oke. Menurut Hamdan solusi deh. Solusinya tadi kita udah bahas soal kaderisasi. Dan kaderisasinya itu jangan sampai perempuan-perempuan di daerah itu pasif gitu. Akhirnya nunggu ada yang ngajak untuk berpolitik atau ngajak kamu ayo ikut yuk pendidikan politik. Buat teman-teman yang nonton ini mungkin datang aja ke kantor-kantor partai politik di daerahnya gitu. Datang aja bilang, Pak tolong dong komunitas arisan kita yang cuma 20 orang itu Bapak datang kemudian ngajarin kita politik itu apa sih gitu loh. Gimana caranya kita biar punya social impact gitu lah, supaya kita bisa berguna di masyarakat. Karena ya mungkin teman-teman juga sama-sama sepakat sih bahwa berbuat baik itu pasti nagih gitu. Berbuat baik itu nagih. Jadi makanya ada orang bilang orang kalau udah berkuasa tuh candu gitu loh. Ya candunya mungkin bukan cuma soal bagaimana dia bisa duduk kemudian dilayani banyak orang, tapi dia bisa ngasih kebermanfaatan ke banyak orang, itu juga candu loh. Iya, betul. Berbuat baik itu candu kan ya. Gitu. Jadi orang biasanya kalau udah ngerasain punya pengaruh kebermanfaatan maslahat buat banyak orang lebih, orang pengen lagi karena nagih. Nggak cuma ke kita, tapi masyarakat juga ngerasa kan kayak enak nih gitu, misal kayak klop nih gitu, kerasa nih kebaikannya gitu. Kan. Oh ternyata pemimpin kita deket nih gitu loh. Gitu. Karena nggak bisa kita babat rata semuanya, habis jadi hilang, janji palsu gitu-gitu ya. Iya, jadi semuanya kayak gitu. Ya, mungkin seperti video yang sebelumnya teman-teman, bahwasannya kesetaraan gender sejak dalam pikiran. Kalau kata Mbah Pramudia Anantatur, kita harus adil sejak dalam pikiran. Nah itu perspektif-perspektif yang akhirnya kita muncul ya. Mungkin kan dimulai dari pikiran kita, perspektif, dan yang diyakini akhirnya kan sugesti ya Dan ya. Nah hal-hal yang kayak gitu perlu dibangun lebih lagi teman-teman. Dan ya kita harus memanfaatkan yang sudah diberikan 30% tadi. Dan saya kira tapi itu kan baru lokal tuh. Iya. 30% ini kan dalam rangka kita men-challenge. Jadi Indonesia sedang men-challenge masyarakatnya sendiri, bisa nggak nih 30%? Kita belum bicara contoh di kawasan ASEAN, kita belum bicara kepemimpinan perempuan di Asia atau bahkan dunia gitu loh. Kita belum bicara ke sana. Jadi makanya masih banyak banget yang harus kita kejar nih. Jadi mending ayo bareng-bareng nih. Yoi, gerakan-gerakan akar rumput ini sangat perlu kita pegangan umurnya teman-teman. Benar banget. Thank you so much sekali lagi Hamdan sudah berkenan meluangkan waktu di Seram Podcast kami. Senang bisa kemari. Semoga bermanfaat dan bisa menumbuhkan kesadaran dan keinginan lebih terkait, bukan kok kita nyuruh ayo perempuan semuanya masuk politik, enggak, tetapi bagaimana caranya bagaimana caranya kita merasakan betul terkait pentingnya kita berpartisipasi gitu dalam hal itu, karena akan
berkaitan juga dengan kehidupan kita. Betul. Kayak yang tadi perempuan itu, keren banget bisa nyambi A, B, C, D dalam satu waktu dan bisa berat mengelola, banget sih. mengelola perekonomian keluarga dan lain sebagainya. Closing statement Hamdan? Nggak ada. Enggak dong, biar teman-teman nih, oh iya gitu. Ya jadi intinya harapannya makin banyak teman-teman kita yang mau masuk ke politik gitu loh. Jangan sampai generasi kita kemudian menjadi generasi yang tidak mau masuk ke politik, itu dulu sih. Mati celak. Iya, mati celak. Jangan jadi sampai ya teman-teman. Bener lagi pilkada nih kan ya. Betul. Jadi di daerah kalau ada partai-partai yang buka rekrutmen untuk pemilihan kepala daerah, daftar aja. Berapapun usianya, modalnya mau ada mau nggak ada, modal sosial kan pasti ada ya. Daftar aja supaya nanti kita tahu lah bagaimana sih kaderisasi partai, terus kemudian partai ini memilih jagoannya untuk pemilihan kepala daerah atau kayak gimana, biar bisa tahu. Daftar aja. Toh partai juga nggak mungut biaya kok soal ikut masuk ke seleksi gitu. Loh, nggak mungut biaya. Free, oke. Kalau ada yang mungut biaya laporin aja tuh, money politik nih partai gitu. Hubungi nomor 2 ini. Jual beli rekomendasi itu laporin aja. Dan saya kira sebagai perempuan juga nih, kayaknya kita harus sama-sama meminimalisir kader-kader karbitan tadi. Jangan cuman ya kita memberikan tampang yang menarik aja gitu, tapi kita memiliki kemampuan yang memang sudah diasah dan memiliki track record yang baik. Betul. Gitu kan. Jadi pola pikirnya jadi kita berubah dan secara gerakan nyatanya tuh ya positif bukan negatif gitu. Beraniin diri daftar pokoknya. Oke, salam perempuan berdaya dulu Dan ya. Salam perempuan berdaya dan semoga Salam Podcast kali ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk saudara Hamdan, sahabatku Hamdan sudah izin juga. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman kalau mau sharing atau mau memberikan penambahan, pengurangan terkait kepemimpinan perempuan atau dalam ranah politik atau ruang apapun, bisa mampir di kolom komentar kami. Like, share juga biar semakin ramai dan semoga kita nggak bosen untuk menyebarluaskan dan membuat video-video bermanfaat. Gitu aja. Wallaahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.